Selamat pagi, kita bertemu kembali pada mata kuliah Teknik Pengelolaan Air Pertanian di pertemuan ke-12. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai drainase pertanian. Drainase pertanian diklasifikasi atau dibagi menjadi dua bentuk secara umum. Yang pertama adalah drainase yang menitik beratkan pada pengendalian genangan air di atas permukaan tanah. Ya, jadi pada daerah-daerah yang tergenang. Kemudian yang kedua adalah drainase untuk mengatur kedalaman air tanah di bawah permukaan tanah. Jadi yang kedua adalah fungsi atau tujuan drainase untuk mengatur tinggi muka air tanah. Jadi kalau yang pertama fungsinya adalah untuk mengendalikan air yang ada di permukaan tanah atau genangan. Kemudian yang kedua adalah untuk mengatur ketinggian muka air tanah. Sedangkan berdasarkan peruntukannya, drainase diklasifikasi atau dibagi menjadi ada drainase lahan pertanian, ada drainase perkotaan, ada drainase lapangan terbang, ada drainase untuk lapangan olahraga. Jadi semua tempat ini memerlukan drainase untuk mengendalikan air, baik itu air di permukaan atau air genangan atau ketinggian muka air tanah. Kemudian berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, drainase alami ya, jadi misalnya sungai, parit yang terbentuk secara alami. Kemudian yang kedua adalah drainase buatan, misalnya kanal dan sebagainya. Sedangkan berdasarkan sasaran pengendaliannya, ya tadi seperti yang sudah dijelaskan di muka di awal, bahwa drainase itu dibedakan menjadi dua berdasarkan sasaran pengendaliannya, yaitu drainase untuk mengendalikan air di permukaan atau drainase untuk mengendalikan ketinggian muka air, ya, atau drainase bawah permukaan. Ini beberapa contoh ya, jadi areal atau lahan yang perlu dilakukan pengendalian air, baik itu karena adanya air yang menggenang di permukaan tanah atau di permukaan lahan seperti ini ya, air berlebih. Nah, ini yang perlu dikendalikan dengan cara mengeluarkan air dari lahan melalui saluran drainase. Kemudian ini juga ya, jadi areal yang tergenang ini yang perlu dikendalikan airnya dengan cara mengeluarkan air dari lahan. Jadi drainase pada gambar ini yang tidak baik dan tidak memadai, yang menjadi permasalahan umum di berbagai bidang. Kalau untuk lahan pertanian, drainase itu definisinya adalah pembuatan dan pengoperasian suatu sistem di mana aliran air di dalam tanah diciptakan sedemikian rupa sehingga baik itu genangan ataupun kedalaman air tanah dapat dikendalikan sehingga bermanfaat bagi kegiatan usaha tani. Jadi perlu diingat, dua fungsi utama atau dua tujuan utama drainase adalah mengendalikan genangan di permukaan lahan atau di permukaan tanah dan mengendalikan kedalaman muka air tanah. Drainase juga didefinisikan suatu usaha membuang kelebihan air secara alamiah atau buatan dari permukaan tanah atau dalam tanah untuk menghindari pengaruh yang merugikan terhadap pertumbuhan tanaman. Ya, kalau kaitannya dengan lahan pertanian, drainase itu dibuat untuk mengendalikan air sehingga tidak berpengaruh atau tidak berdampak negatif terhadap pertumbuhan tanaman. Kalau lebih diperinci lagi, tujuan drainase di lahan pertanian ini ya, reklamasi, pembukaan lahan, kemudian pengawetan tanah untuk pertanian, meningkatkan produktivitas, kemudian meningkatkan intensitas dan keanekaragaman tanaman, mengurangi ongkos produksi, kemudian memudahkan operasi mesin dan alat pertanian. Jadi kalau misalnya tanahnya keras perlu didrainase
atau tanahnya tergenang supaya tidak merusak alat berat pada saat pengolahan perlu dibuang sehingga tidak merusak alat-alat pertanian. Ada beberapa pengaruh drainase pada lahan pertanian meskipun tujuannya utama untuk mengendalikan air ya, tapi ada pengaruh positif dan ada pengaruh negatif drainase. Yang pertama, pengaruh positif, tujuan drainase untuk mencuci garam ya, jadi flushing. Jadi garam yang terakumulasi di permukaan kita buang dengan melalui air ya, kita keluarkan dari lahan, baik itu garam ataupun bahan-bahan yang berbahaya. Kemudian memperbaiki aerasi tanah pada daerah-daerah yang tergenang. Nah, itu aerasinya jelek sehingga kita perlu drainase untuk memperbaikinya. Karena kalau tanahnya tidak baik atau buruk aerasinya, proses respirasi tanaman terganggu. Kemudian memperbaiki struktur tanah, kemudian memperbaiki ketersediaan nitrogen di dalam tanah ya pada areal-areal tergenang yang drainasenya buruk. Umumnya unsur N itu berada pada kondisi tidak tersedia gitu ya, baik itu dalam bentuk nitrit atau dalam bentuk N2 yang terbebas ke atmosfer sehingga tidak bisa dimanfaatkan tanaman. Sehingga sering kita jumpai pada areal tergenang tanaman itu menunjukkan gejala defisiensi nitrogen. Kemudian pengaruh positifnya lain dari drainase adalah meningkatkan kapasitas tanah dalam menyimpan air. Nah, sedangkan pengaruh negatif drainase itu pertama kerusakan lingkungan di bagian hilir karena tercemar garam tadi ya. Jadi fungsi drainase untuk mencuci garam-garam yang ada di lahan, tapi ketika air itu kita keluarkan di bagian hilir yang akan terjadi akumulasi garam atau tercemar garam. Kemudian menyebabkan gangguan terhadap infrastruktur karena saluran. Nah, biasanya bangunan-bangunan yang ada di pinggir saluran itu terganggu karena terjadinya abrasi gitu ya. Saluran itu seringkali terjadi abrasi. Kemudian pada lahan gambut yang harusnya kondisinya anaerob atau areal tergenang, ketika areal atau lahan tersebut didrainase akan terjadi dekomposisi gambut sehingga proses dekomposisinya semakin cepat karena sudah pada kondisi aerob. Mikroorganisme dekomposer bisa mendekomposisi gambut lebih cepat sehingga terjadi efek selanjutnya adalah terjadi subsiden atau penurunan permukaan gambut dan emisi karbon karena proses dari dekomposisi tadi. Kemudian ini ya, penurunan permukaan tanah atau subsidensi. Kemudian terjadi oksidasi pirit. Ini pada areal-areal pasang surut yang ada lapisan piritnya, ketika teroksidasi, pirit ini akan berbahaya bagi perakaran tanaman. Jadi ini dampak negatif dari drainase apabila kita tidak berhati-hati dalam merancang suatu saluran drainase. Kemudian pengaruh drainase terhadap sifat fisik tanah ini tadi sudah saya jelaskan ya. Pertama, aerasi tanah, menurunkan muka air tanah sehingga oksigen akan masuk ke ruang pori terutama pada areal tergenang. Kemudian aerasinya jadi baik. Kemudian akar tanaman memerlukan oksigen untuk proses respirasi, kemudian dan metabolisme tanaman lainnya. Kemudian proses aerasi terjadi dengan difusi dan aliran massa memerlukan ruang pori tanah. Pori tanah terdiri dari pori kapiler untuk penyimpanan air dan pori non kapiler untuk pertukaran gas. Nah, jadi ketika pori tanah ini sudah tersedia karena genangan air sudah didrainase, jadi air bisa tersimpan di ruang pori ya, maupun terjadinya pertukaran gas di ruang pori. Pada kondisi muka air tanah yang dangkal, aerasi tanah jelek ya, sehingga pertumbuhan akar menjadi lebih pendek, terganggu ya sistem perakaran menempati volume tanah yang kecil karena akar tidak bisa berkembang pada tanah-tanah yang tergenang. Kemudian pembentukan bulu-bulu akar untuk menyerap unsur hara pun terhambat. Kemudian laju absorpsi air, hara dan transpirasi akan berkurang. Akibatnya daun akan memucat ya, ditandai dengan menguning.
Kemudian proses reproduktif bunga dan buah muda jadi prematur. Ya, jadi metabolisme tanaman akan terganggu ketika tanah atau lahan itu tergenang atau tinggi muka airnya dangkal. Kemudian terhadap struktur tanah yang baik berarti kondisi yang menguntungkan untuk aerasi tanah, kemudian penyimpanan air tanah, menurunkan hambatan mekanik pertumbuhan akar, kemudian stabilitas fraksi untuk peralatan pertanian. Jadi fraksi tanahnya bisa distabilkan sehingga peralatan pertanian bisa bekerja dengan baik. Kemudian terhadap suhu tanah, penurunan lengas tanah ya dan meningkatnya kandungan udara akibat drainase menghasilkan penurunan panas spesifik tanah. Kemudian kemampuan kerja atau daya sanggah tanah ya, bearing capacity, drainase meningkatkan daya sanggah tanah. Kemudian traktor akan mampu beroperasi di lapangan jika daya sanggah tanah lebih dari 5 kg per cm kuadrat. Semakin besar kadar air tanah, maka daya sanggah tanah semakin kecil sehingga perlu dilakukan drainase. Kemudian pengaruh drainase ini tadi ya, penurunan tanah atau subsidence. Subsidence terjadi akibat drainase disebabkan oleh sifat fisik kimia. Jadi bahan organik teroksidasi dan terdekomposisi sehingga terjadi penurunan tanah. Kemudian pengaruh drainase terhadap sifat kimia, kalau tadi sudah kita bahas pengaruh drainase terhadap sifat fisik, terhadap sifat kimia pengaruhnya adalah yang pertama terhadap suplai hara. Dekomposisi bahan organik meningkat ya karena kondisinya aerob, ketersediaan unsur hara pun meningkat. Semakin dalam penetrasi akar, maka semakin banyak hara yang tersedia untuk tanaman. Drainase menghindari H2S pada pengenangan. Jadi ini harus diperhatikan. Jadi pirit tadi FeS2 pada kondisi tergenang, ketika didrainase sehingga teroksidasi menjadi H2S, ini akan menjadi racun bagi tanaman, terutama bagi perakaran tanaman. Sehingga drainase yang kita lakukan jangan sampai mengoksidasi lapisan pirit di dalam tanah, sehingga pirit menjadi H2S, itu berbahaya bagi perakaran tanaman. Kemudian memperbaiki ketersediaan nitrogen. Kemudian pengaruh drainase terhadap salinitas dan alkalinitas tanah. Drainase mencuci kadar garam dalam tanah ya, sehingga menurunkan salinitas. Salinitas tanah berkaitan dengan konsentrasi yang tinggi dari garam yang terlarut dalam lengas tanah ya, atau daerah di mana terdapat kandungan air tanah di zona perakaran. Kemudian konsentrasi garam yang terlalu tinggi menyebabkan tekanan osmotik tanaman juga tinggi, sehingga mempengaruhi pertumbuhan tanaman dengan cara menghambat pengisapan air oleh akar. Pada tanah dengan konsentrasi natrium tinggi atau alkalinitas, biasanya disertai dengan pH tinggi atau lebih dari 9. Nah, pada kondisi pH tinggi, beberapa unsur hara tanaman tidak tersedia dan tidak bisa diserap oleh tanaman. Kemudian selanjutnya mempengaruhi sifat fisik tanah akibat dispersi partikel liat. Nah, jadi liatnya menjadi terdispersi atau terberai gitu ya, sehingga struktur tanah menjadi jelek, kemudian menurunkan laju infiltrasi dan perkolasi tanah, serta menurunkan laju difusi gas. Sedangkan pengaruh utama salinitas terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman ya, berpengaruh terhadap perkecambahan benih. Kemudian secara fisiologis tanaman akan kering dan layu gitu ya kalau misalnya tinggi salinitasnya pada air tanah. Kemudian pertumbuhan tanaman terhambat, daun kecil, ruas pendek, dan percabangan sedikit. Kemudian daun berwarna hijau kebiruan, pembungaan terhambat, biji lebih kecil, dan produksi akan menurun pada akhirnya. Kemudian kita lihat lagi pengaruh drainase terhadap kemasaman tanah. Pada tanah yang mengandung pirit tadi FeS2, ketika drainase akan terjadi oksidasi membentuk H2SO4 ya, atau H2S. Kemudian tanah akan menjadi masap. Proses tersebut disertai dengan terbentuknya Fe karena ketika pirit FeS2 teroksidasi ya menjadi H2SO4, Fe-nya menjadi bebas.
ya mudah larut dan ini berbahaya bagi tanaman. Nah, ini reaksinya ketika pirit teroksidasi menjadi Fe yang bebas, kemudian HSO42, gitu ya. Lahan sulfat masam, nah ini biasanya dijumpai pada lahan sulfat masam, daerah pasang surut. Ketinggian muka air pada saluran drainase harus dijaga. Nah, itu tadi ya, jangan sampai lapisan pirit ini teroksidasi, ya, untuk menghindari oksidasi lapisan pirit yang berbahaya bagi perakaran tanaman. Jadi kira-kira ini skema dari fungsi sistem drainase yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap respon tanaman, ya, dan perubahan sistem usaha tani. Jadi ketika kita menginstal sistem drainase, ya tujuannya adalah menurunkan muka air tanah dan mengeringkan tanah yang tergenang. Akan terjadi perubahan pada sifat fisik tanah, kimia dan biologi tanah, dan hidrologi yang pada akhirnya ini akan mempengaruhi respon tanaman. Baik, saya pikir untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan disampaikan pada forum diskusi di e-learningnya. Terima kasih, selamat pagi.